Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi bersama saya Gadis Mutiara Santri dalam Dialog Bicara Fakta. Pemirsa, pendidikan adalah suatu keharusan karena dengan berpendidikan terciptalah manusia yang berkarakter dan terhindar dari kebodohan. Pemerintah di tahun ini menerapkan kurikulum merdeka. Lalu, bagaimana persiapan di Provinsi Lampung sendiri dan apa tanggapan mengenai kurikulum ini? Hadir bersama kami anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Bapak Denny Ribowo dan juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 2 Bapak Sunardi. Halo Pak, apa kabarnya? Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita langsung aja nih ya Pak ya membahas tentang kurikulum merdeka ini. Pertama-tama mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Sunardi dulu nih Pak. Sebelum lebih jauh, seperti apa sih Pak kurikulum merdeka ini, bisa dijelaskan? Ya, saya jelaskan begini. Kurikulum merdeka ini adalah bagian dari program Pak Menteri dalam program Merdeka Belajar, yang itu diawali pertama dengan adanya program sekolah penggerak. Ya, di awal tahun 2020. Kemudian juga untuk SMK namanya ada program SMK Pusat Keunggulan, SMKPK. Nah, untuk mensukseskan yang namanya program sekolah penggerak itu, maka satu paket yang harus disiapkan adalah tentang kurikulumnya, kurikulum merdeka. Jadi ada program sekolah penggerak, ada program sekolah pusat keunggulan, dan pada saat bersamaan juga ada yang namanya program guru penggerak. Maka secara simultan, ketika sekolahnya juga sekolah sekolah gerakan tadi itu SMKPK, gurunya juga disediakan guru penggerak. Nah, kurikulumnya disiapkan. Nah, dengan adanya program sekolah penggerak, ada guru penggerak, kemudian kurikulum disiapkan, itulah awal dari pemberlakuan kurikulum merdeka secara terbatas. Hanya berlaku untuk sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak dan program sekolah PK. Yang lainnya belum diberlakukan. Jadi masih dalam tahap evaluasi tahun 2020-an itu. Kemudian setelah dinyatakan ini berhasil dan kelihatan hasilnya, maka secara bertahap tahun 2021 diterapkan secara terbatas pada sekolah-sekolah yang lain begitu. Itu sejarah awalnya begitu. Oke, baik Pak. Mungkin ini ke Pak Denny nih Pak. Sebelum membahas kurikulum merdeka, dari kacamata Bapak sendiri bagaimana nih Pak melihat dunia pendidikan di Lampung hari ini? Ya, kalau saya sih melihatnya begini ya, mau dia kurikulum merdeka itu bagus sebetulnya. Itu bisa dilaksanakan tahun 2024 ini. Kan ada beberapa proses yang disampaikan oleh Bapak tadi, beberapa proses yang dilewati. Tapi satu hal yang harus menjadi catatan kita bahwa Lampung ini kita mengalami namanya defisit minat baca masyarakat, minat baca para siswa-siswa kita itu sangat rendah sekali. Nah, jadi dari situlah kita melihat apakah konten kurikulum merdeka ini bisa memberikan ruang-ruang yang seluas-luasnya untuk anak-anak melakukan praktek, misal melakukan belajar membaca bersama-sama gitu untuk meningkatkan minat baca. Sebaik apapun kurikulum yang kita telurkan, tetapi ketika minat baca anak-anak itu dia lemah, yang kemudian kalah dengan misalnya dengan minat anak-anak terhadap TikTok, minat anak-anak terhadap sosial media, maka sehebat kurikulum apapun yang diprogramkan oleh pemerintah ya itu jadi pepesan kosong saja yang akan membuat frustasi termasuk saya, dinas pendidikan, dan para pendidik juga ikut frustasi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memberikan ruang yang seluas-luasnya dan menutup sekecil-kecilnya peluang minat baca itu bisa kita buka gitu. Jadi kalau sekarang kan anak lebih cenderung milih HP daripada baca buku misalnya kan. Alasannya bacanya di HP gitu kan. Tapi ya itu saya bilang kan, kita mengalami kemarin COVID-19 itu luar biasa loh. Luar biasa kita meluluhlantahkan dunia pendidikan. Anak-anak yang punya dampaknya itu anak-anak
minat bacanya berkurang, selain minat bacanya berkurang, matanya rusak, kemudian instingnya selalu instan. Bayangkan kalau dulu kita sekolah selalu saya orang kampung ya, itu kalau nggak ngapal, kali kalian katanya di bawah rumah saya bangun dulu Pak. Iya. Ada guru yang nungguin di bawah, kita takut. Kemudian kalau sekarang enggak, orang mau belajar kalian tinggal ngelihat di kalkulator. Ya ngapain susah katanya, ada kalkulator kok gitu kan. Nah, hal-hal yang begini, yang tradisi-tradisi gini kan yang bergeser. Nah, maka adanya kurikulum merdeka ini tentu ini merupakan sebuah harapan baru bagi dunia pendidikan khususnya di Lampung untuk mendorong anak-anak kita lebih siap lagi. Apalagi kan pemerintah ke depan ini kan punya program makan siang bergizi. Nah, makan siang bergizi tentu ini ada supply yang bagus, minum susu begitu kan. Nah ini menurut saya untuk di Provinsi Lampung yang harus dilakukan sekarang, bagaimana semua melakukan gerakan pentahelik, bagaimana menguatkan minat baca sehingga ini bisa terwujud gitu. Saya bicara minat baca karena lemah sekali kita, termasuk kita pun biasa saya baca, ada buku baca selesai. Sekarang saya buka buku di handphone, ada tuh bukunya, tapi bentar aja baca, balik lagi ke sosmed. Nah, artinya sudah sampai ke sana gitu lah. Nah, ini yang menyulitkan teman-teman pendidik. Nah, banyak sekali sebetulnya tantangan-tantangan di Provinsi Lampung. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung ini punya terobosan luar biasa kemarin tuh. Apa, transfer guru yang Guru magang, guru mengajar. Guru magang, guru mengajar. Iya, betul. Itu sampai program kepala sekolah itu, Bang. Iya, kepala sekolah. Jadi ini terobosan yang luar biasa. Karena teman-teman Dinas Pendidikan Provinsi Lampung itu sudah menangkap nih kendalanya di mana. Apa bedanya? PPDB, ketika PPDB bedanya sekolahan yang ada di Wekanan dengan SMA 2 Wekanan dengan SMA 2 di sini di Provinsi Lampung. Nggak ada beda, sama. Aturannya sama, ininya sama, tapi kualitasnya beda. Nah, berarti kan pelajaran yang dipelajari sama, tapi kenapa kok di sini lebih banyak peminatnya, di SMP SMA 2 yang ada di Wekanan tidak banyak peminatnya, misalnya begitu kan. Nah, program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kemarin itu dengan apa namanya, gerakan apa, mengajar guru magang, guru mengabdi. Saya pulang kampung, kondangan, kok ada Pak Hendra? Saya bilang, Kepala SMA 2? Iya. Bapak ngapain di sini? Kami ngikuti program Dinas Pendidikan, guru. Kalau itu kepala sekolah mengabdi namanya, Pak. Kepala sekolah mengabdi. Iya. Oh, jadi kepala sekolahnya itu terjun ke daerah-daerah. Ya. Mungkin bisa saya tambahkan nanti, Bang, ya, masalah dua itu. Jadi gini ya, asal-usulnya pertama adalah sebuah kesadaran bahwa Pak ada perbedaan mutu yang begitu jomplang ya antara di kota besar Bandar Lampung terus dengan di kabupaten itu. Ya. Itu salah satunya adalah masalah literasi dan numerasi. Ya. Kemudian diadakan sebuah kajian, ada grup discussion FGD. Nampaknya harus ada satu terobosan nih, yaitu satu yang dari daerah itu magang di kota. Awalnya gitu, kepala-kepala sekolah di kabupaten kota yang berada di luar Bandar Lampung itu belajar di sini. Gurunya. Guru ya. Nah, disebar SMA 2, SMA 5, SMA 1, SMA 9, disebarlah semua itu. Kurang lebih itu 10 sampai 15 hari 2 minggu. Terus setelah itu baru berikutnya kepala guru-guru yang berada di Bandar Lampung, sekolah-sekolah yang bagus itu, nah mereka ke sana. Namanya guru mengabdi. Ya. Jadi langsung mempraktekkan apa yang ini bawa ke sana. Dirasa cukup berhasil memberikan dan pengaruh. Berikutnya baru kepala sekolah mengabdi. Nah tadi itu yang Pak Hendra SMA 2, ada yang ke Mesuji, ada yang ke Dentetan, ada sana itu. Dan ini hanya ada di Lampung program ini. Itu program terobosan. Artinya Lampung ini lebih inovasinya lebih jauh sebetulnya. Sebelum Pak Menteri yang suka kontroversial ini. Pak Menteri ini yang mengeluarkan aturan ini, itu Lampung itu lebih maju. Sebelum itu dulu ada namanya sekolah guru mengabdi. Lampung mengajar, Bang. Lampung mengajar kan. Nah, masih sekarang. Sampai sekarang masih kan. Nah, artinya Lampung ini sudah lebih maju lah. Bahkan kurikulum muatan lokal yang mulok ya. Mulok yang
yang KPK, PAK, iya, pendidikan anti korupsi. Anti korupsi. Lampung itu jadi pelopor se-Indonesia. Tapi oleh Jawa Barat, Jawa Barat tuh dimodifikasi lagi kan. Ya. Nah, artinya kalau saya sangat optimis di Lampung program itu bisa berjalan. Memang teman-teman dinas pendidikan itu sebetulnya sudah melangkah lebih duluan ya, lebih dulu melangkah. Nah, tinggal saya melihat sih ya, saya kayaknya kita bareng juga ya FGD itu ya, Yang FGD di tentang literasi ya. kemarin di perpustakaan. Ternyata kita kalah dengan minat baca, kalah dengan Papua. Gimana ceritanya nih Papua? Kita bisa kalah dengan Papua gitu kan? Ya. Nah, ini nggak main-main gitu loh. Sementara program pemerintah ini luar biasa. Pemerintah pusat punya program yang luar biasa, kurikulum merdeka. Ditambah lagi ada program yang baru yang makan siang bergizi, katanya ada minum susu. Ini kan menggunakan pola-pola Jepang kan, luar negeri kan. Kemudian di provinsi, pemerintah provinsi juga melalui dinas pendidikannya sudah membuat program, ada guru mengabdi, kepala sekolah mengabdi, program-program ini. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana minat anak-anak kita. Dan saya sih masih, mungkin karena COVID ya, kemarin 2 tahun, ya sehingga ini ada dampaknya. Tapi kita untuk mengejar itu, menurut saya nggak sulit juga ya. Kalau ada sebuah regulasi misalnya, ada apa sih forum Gimana, Pak? lembaga literasi guru GLS, ya? Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan literasi sekolah itu dikuatkan lagi, ya saya pikir itu bisa kita, bahkan Lampung lebih maju lagi menurut saya sih. Setuju saya, Bang. Berarti program untuk baca itu juga harus lebih digiatkan lagi ya Pak? BCL, Bunga Citra Lestari. Program untuk membaca, biar iya. minat bakat membaca Iya. para anak muda ini harus digali lagi ya Pak ya? Iya, jadi harus sebetulnya bukan digali, tapi memberikan refleksi lah. Anak-anak itu kan kadang-kadang kan, kamu minum kopi ya, itu apa sih? Apalagi kalau anak laki-laki itu, anak laki-laki itu paling nggak suka tuh kalau diperintah-perintah gitu depan orang rame. Tapi kalau kita minum kopi, kita memberikan contoh. Nah, ini pemerintah itu sudah memberikan contoh, memberikan ruang gitu kan. Nah, ya menurut saya semua kalau itu bisa dilakukan dengan menggunakan pola gerakan pentahelik, semua bergerak gitu. Media pun begitu juga. Sehingga ketika media posisinya di mana, dinas pendidikan posisinya di mana, kemudian DPR-nya posisinya di mana untuk meningkatkan minat baca ini. Nah, ketika dia punya minat baca itu, cinta terhadap literasi, ya dia pasti mau berkorban. Orang kalau cinta kan mau berkorban. Bukan hanya waktu saja kan, tapi semuanya pasti kita korbankan. Nah, kalau dia sudah cinta dengan buku, pemerintah Provinsi Lampung sudah menyediakan perpustakaan daerah yang luar biasa bagus ya. Ada perpustakaan keliling juga kan. Ada perpustakaan keliling juga. Nah, di Lampung ini sudah diupayakan banyak ikon-ikon teman-teman yang jadi ikon literasi gitu kan. Ada yang polisi lah, ada yang penggerak, pemuda penggerak lah di masyarakat. Nah, gerakan pentahelik ini, nah siapa yang punya kewenangan untuk bagaimana menyatukan gerakan itu? Ya, tentu pemerintah daerah Provinsi Lampung. Nah, saya berharap sih dinas pendidikan juga bisa memberikan mengkonsolidasikan itu. Jadi semua media di bagian apa nih? Selama ini mungkin media orang-orang yang mengaku-ngaku wartawan itu jadi momok di sekolahan-sekolahan misalnya kan, gandeng PWI. Ayo bagaimana media ini bisa berkontribusi memberikan informasi-informasi tentang pendidikan ke sekolah-sekolah, atau yang lagi tren sekarang ini misal soal-soal ujian itu bisa les online lah, belajar dari media. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, makanya sekolah-sekolahan itu wajib dia harus memiliki website sendiri yang kemudian itu menjadi salah satu sumber informasi data yang pelajaran yang atau perkembangan sekolahan itu. Misal kita punya lembaga komisi informasi. Komisi informasi itu setiap lembaga pemerintahan yang menggunakan uang negara lah, dia wajib menyebar informasi tentang penggunaan anggaran itu. Nah, ini yang digunakan oleh pihak-pihak
yang menurut saya ada benar ada enggaknya juga. Misal sekolahan itu dibilang, "Ini dana bos kamu ada berapa ini?" Ya apa hubungannya LSM ABC misalnya nanya dana bos? Dia bukan bosnya, dia ada inspektorat, dia ada kepala dinas, ada dinas di situ, betul ya Pak ya? Betul, betul. Tolong dikoreksi kalau salah. Nah, tapi justru itu kan jadi momok. Nah, makanya saya bilang tadi bicara harus punya website sendiri. Melalui website itu sendiri, misalnya SMA Negeri 2 website sendiri. Oh ini dana bosnya gimana? Buka aja websitenya. Ada semua kok, kita transparan di situ. Nah itu juga mengurangi. Karena guru-guru di sekolahan-sekolahan di Provinsi Lampung ini, kita aja enak ngeliatnya gini. Tapi mereka yang menjadi pelaku guru yang ada di daerah-daerah itu luar biasa tantangannya. Untuk bisa masuk sampai jam 10 siang ada di sekolahan, kepala sekolahnya. Itu udah sangat luar biasa. Ada juga sampai nyumput di dalam kamar mandi. Saya udah lakukan investigasi kok, mereka pada ngadu dengan saya. Nah, makanya saya buat lembaga advokasi guru. Boleh diklik di Google, Lembaga Advokasi Guru Lampung. Karena itu jadi kompleks sekali masalah pendidikan kita ini, gitu. Nah, ya saya sih ya optimis program ini bisa berjalan manakala kita melakukan sebuah gerakan pentahelik untuk meningkatkan minat baca para siswa. Pada Pak Sunardi, sebenarnya apa sih Pak yang membedakan kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum yang sebelum-sebelumnya? Jadi kurikulum Merdeka ini kan hasil revisi dari kurikulum sebelumnya. Dulu ada namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi yang akan dicapai itu semua sudah dirumuskan oleh pusat. Tinggal top down, sekolah melaksanakan, nggak ada inovasi, nggak ada kreasi. Betul-betul murni semua sudah disediakan oleh pusat begitu. Kemudian direvisi menjadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hanya beda istilah. Dulu namanya SKKD, kurikulum yang KTSP SIKD, KIKD. Tapi beda sama substansinya. Hanya top down, ruang guru untuk kreasi, inovasi, murid pun ini sangat terbatas. Nah, itu yang dirasa bahwa iklim pembelajaran di sekolah kurang kondusif, kurang bagus. Ruang gerak guru siswa untuk berinovasi, kreasi sesuai dengan kearifan lokal itu sangat terbatas. Maka diciptakanlah yang namanya kurikulum Merdeka, di mana bahwa semua pembelajaran itu berbasis kepada siswa. Guru punya kreativitas, inovasi tidak terbatas. Baik itu menggunakan sekolah sebagai tempat belajar atau di luar sekolah. Ekstrimnya saya sampaikan, misalnya kuburan aja itu bisa menjadi laboratorium bagi pelajaran agama untuk tujuan-tujuan tertentu, misalkan beriman pada hari akhir, pada yang gaib. Kan nggak ada labnya itu agama, nggak ada video, nggak ada dokumentasi. Tapi kalau guru agama kreatif di lingkungan sekolah ada kuburan, pada saat belajar tentang itu, anak bisa diajak bareng-bareng ke kuburan. Diajarkan bagaimana mulai dari masuk kuburan, adabnya, doanya, kemudian menghadapi kuburan yang kudukan itu, doanya bagaimana, suruh merenung. Suatu saat ini akan seperti itu. Lalu nanti kembali ke sekolah refleksi gitu kan Pak. Apa yang kamu dapatkan dari situ? Oh saya takut Pak, belum siap mati misalkan. Nah ini contoh ada kreasi guru Pak, yang kreativitas menggunakan kuburan sebagai laboratorium agama. Pasar bisa menjadi laboratorium untuk ekonomi. Titik kesimpulan pasar, misalkan anak diberikan, kamu besok membawa uang 10.000. Kamu pergi ke pasar, gimana caranya kamu mendapatkan barang dengan 10.000 itu? Ada tawar-menawar, pedagang, pembeli. Situlah namanya titik keseimbangan pasar. Baru nanti setelah itu bawa kembali ke sekolah. Itulah yang namanya kurikulum Merdeka. Jadi inovasi, kreativitas, guru, siswa tidak terbatas. Lebih bebas gitu. Lebih bebas. Ya, tapi lagi-lagi nggak bisa dilakukan oleh satu sektoral gitu. Betul. Bayangkan kalau dia ke kuburan bisa viral tuh di TikTok. Sosmed, ngapain anak-anak itu dibawa ke kuburan? Maka gerakan pentahelik itu penting di situ. Jadi teman-teman media juga ikut juga dalam serta bagaimana memajukan ini, mendorong kurikulum Merdeka ini. Lu bayangin anak lu dibawa ke kuburan, terus ada gambar ini sesat nih begini, narasinya. Bisa jadi begitu. Iya, nah ini tantangan maksud saya ya. Inilah yang makanya semua yang disampaikan beliau tadi bisa tercapai kalau kita ada gerakan pentaheliknya. DPR-nya ngedukung, programnya, dinasnya, kemudian media juga mendukung gitu, ataupun
kepala sekolahnya juga mendukung gitu kan, jadi nggak bertentangan, sehingga program ini bisa berjalan gitu. Kalau dari kacamata DPRD sendiri nih Pak, bagaimana kondisi sarana dan prasarana dunia pendidikan terkait penerapan kurikulum Merdeka ini? Sarana dan prasarana, hampir semua sekolahan sarana dan prasarana itu rusak sebetulnya. Sebetulnya begitu kalau kita boleh jujur. Kenapa? Karena ada jangka 2 tahun itu sekolah itu nggak pernah kepake. Dan pemerintah sekarang ini memang betul-betul urgensi untuk melakukan pemeliharaan itu. Ada beberapa klasifikasi gitu, yang rusak berat, yang perlu dibangun lagi gitu kan. Nah tapi kalau dia memang bisa membahayakan keselamatan anak-anak dan pengajar itu, ya maka harus segera sebetulnya. Banyak aspirasi begitu juga. Jadi rumah saya itu dekat dengan sekolahan SMA, SMP, SD 2 Sepang Jaya. Itu atapnya udah mau ambruk tuh. Saya iseng foto, cekrek, saya kirim ke Bunda Epa. Bun, sekolahan ini bun, dekat rumah saya ini kalau jatuh anak-anak suka gentengnya jatuh, atapnya jatuh, kena anak-anak bisa celaka. Ya tahun ini gitu. Mudah-mudahan tahun ini dibangun. Nah artinya di kota pun soal sarana dan prasarana itu menjadi sebuah persoalan dunia pendidikan. Lagi-lagi kan nggak bisa persoalan sekolahan itu hanya diselesaikan oleh teman-teman dinas pendidikan dan satuan sekolah, tapi harus semua, kita semua harus terlibat di situ gitu kan. Ya karena kan sekarang ini kan yang mengajukan untuk rehab itu kan melalui aplikasi ya Pak ya. Betul. Dinas pendidikan nggak tahu kan, ternyata mereka udah melakukan ngisi aplikasi langsung ke kementerian. Iya betul. Itu, nah ini lagi, kalau saja kepala sekolahnya atau IT-nya apa sih namanya? Operatornya nggak update itu gitu kan, ya pasti ya lama. Nah pemerintah itu duit itu pasti ada lah, pasti ada untuk melakukan pembangunan. Banyak sih tantangannya, dan di Lampung itu satu persatu itu sudah mulai dikurangi persoalan-persoalan yang di dunia pendidikan. Misal pengangkatan guru P3K, provinsi kemarin cukup banyak. 5.016. Sebetulnya 8.000, tapi hanya 5.000 yang terakomodir. Kemudian punya terobosan tahun 2021 sampai 2022 memberikan asuransi BPJS Tenaga Kerja untuk guru honor murni lebih dari 15.000. Ini terobosan loh, gitu kan? Dia nggak bisa naikin gajinya, tapi keselamatan itu dilindungi sama BPJS Tenaga Kerja. Nah artinya dinas pemerintah Provinsi Lampung itu, Pak Gubernur dan DPR itu, kita sudah bekerja melakukan evaluasi, kita sebagai DPR melakukan pengawasan, lalu ketemu sebuah persoalan nih. Ternyata persoalan ini khusus untuk satuan pendidikan, nggak bisa selesai oleh dinas pendidikan sendiri, tapi harus ada berkolaborasi, termasuk pun dengan teman-teman media berkolaborasi, termasuk pun apalagi kita dengan DPR. Nah kita intent komunikasi dengan pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas pendidikan, sehingga kita paham ada beberapa program-program yang kita hanya melakukan pengawasan, ya sudah oke, itu bagus gitu. Ini yang saya sekali lagi saya akan menyebutkan, saya sangat apresiasi terhadap beberapa misal kurikulum yang KPK itu, pendidikan anti korupsi. Nah ke depan ini saya berharap ada lagi, kita hanya memikirkan pembangunan infrastruktur, ekonomi, ya, tapi kita lupa, jangan-jangan 5 menit ke depan, 1 menit ke depan, kita lagi duduk di sini terjadi gempa, bencana. Nah saya pengen dinas pendidikan itu punya kurikulum muatan lokal itu yang berbicara persoalan kebencanaan. Mitigasi bencana ya. Mitigasi bencana. Misal kalau lagi dalam kelas tiba-tiba terjadi gempa, harus melakukan apa? Masuk ke bawah meja atau kemana? Kemarin kan kita dipertontonkan waktu di Cianjur kan, kepala BMKG pas gempa dia masuk ke meja, ketua pansusnya malah ketawa-ketawa, kan sempat viral. Nah artinya ini perlu kita edukasi gitu. Jadi kan ada muatan lokal, selain KPK itu ada
kurikulum tentang kebencanaan. Kalau dari Dinas Pendidikan sendiri nih Pak, bagaimana keterlibatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam implementasi kurikulum Merdeka ini Pak? Ya, jadi gini ya, betul kata Bang Denny tadi bahwa Dinas Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri ya. Perlu kolaborasi dengan semua pihak. Di dalam tata kelola pendidikan itu ada namanya Tri Sentra Pendidikan atau Tri Pusat Pendidikan. Yang pertama adalah sekolah itu sendiri, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga masyarakat sekitar. Saya kasih contoh begini, sebagus apapun program sekolah di dalam menerapkan kurikulum, baik itu intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler, tetapi kalau di dalam keluarga tidak mendukung, keluarga tidak memperkuat tentang itu, nggak bagus hasilnya. Contoh misalkan ada sekolah itu yang punya masjid bagus nih Bang, anak-anak tidak boleh pulang sebelum sholat zuhur berjamaah, wajib di situ program sekolah, kencang program dijalankan. Begitu di rumah, sholat asar, maghrib, isya, subuhnya orang tua nggak peduli, kan nggak berhasil. Maka di situ orang tua, keluarga perlu peduli juga. Berikutnya masyarakat. Sebagus apapun sekolah menjaga anak aman di dalam sekolah, tapi kalau lingkungan sekitarnya tidak aman, anak-anak misalkan di luar jam-jam belajar itu dia ngumpul di situ, masyarakat nggak peduli, nggak mencoba melapor kepada sekolah, nggak melapor kepada aparat sekitar. Yang terjadi seperti kemarin, ada geng-geng motor, ada perkumpulan anak-anak, ya keluyuran di luar itu. Nah, makanya pihak sekolah, pihak keluarga, masyarakat harus saling berkolaborasi, informasi terus untuk menyampaikan itu. Ada satu hal yang memang perlu saya sampaikan bahwa peran orang tua itu penting sekali di dalam membangun karakter, membangun mutu pendidikan bagi anak-anaknya. Ya. Nah, sebentar lagi ini akan bagi rapor ini Bang. Tanggal 14 besok bagi rapor ya, selampung itu. Karena ini kebetulan juga momentum kenaikan kelas, kan penting sekali. Ya. Kita harapkan adalah ketika sekolah ngundang orang tua berapa tuh, orang tuanya harus datang. Karena di situ momentum orang tua bisa menanyakan wali kelas progres anaknya itu. Nah, saya gimana prestasinya? Bagaimana tentang akhlak perilakunya dan sebagainya. Orang tuh bisa nanya kepada pihak sekolah, sekolah bisa melaporkan kepada orang tua, bentuk pertanggungjawaban edukasi kepada orang tua. Tapi mohon maaf, banyak sekali orang tua yang tidak hadir ke sekolah, alasan kesibukan lah, berkebun, macam-macam. Inilah sekali lagi, sebagus apapun dinas pendidikan ketika tidak didukung oleh pihak orang tua, masyarakat, teman media ini Bang, nggak akan berhasil. Ngenes lagi nih Bang Denny. Ada satu sekolah itu yang sampai ada MOU dengan wartawan itu 80 media. Bayangin itu. Kalau hanya MUI-nya bagus, tapi ada lampirannya ini yang ada harus bayarnya. Nah, itu dari mana bayarnya? Dari mana? Dana bos. Dana bos kan nggak bisa. Nggak bisa. Dana komite, kalaupun pengurus komitenya oke, barang nggak besar, tapi kalau keberatan dari mana? Nah, itulah kadang yang menjadi masalah. Nah, yang sekolah-sekolah yang begitu harus menghubungi lembaga advokasi guru. Kita edukasi. Kita siapkan pengacara gratis untuk para guru-guru, untuk kepala sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Gitu. Nah, ada kita pihak-pihak yang sudah melakukan kolaborasi untuk bagaimana memproteksi teman-teman satuan pendidikan di sekolahan itu kan. Ya, itu salah satu persoalan yang begitu. Ya ada sih guru kepala sekolah yang nakal, tapi yang baiknya lebih banyak. Betul. Buktinya kenapa gitu? Ya mereka bisa menciptakan anggota DPR kayak saya. Saya dulu jadi ingat Bapak ambil rapot. Sering loh saya nyuruh tukang becak ngambil rapot saya. Tapi karena saya sering banyak praktek di lapangan, praktek soal politik, peka terhadap keadaan, sehingga saya sampai bisa hari ini dan bisa dipilih lagi sampai 2 kali gitu kan. Ya alhamdulillah kan, berarti masyarakat percaya. Dan itu dipilih karena saya dipilih zero money politik, tidak ada saya beli 1 suara. Nah, artinya bisa gitu loh. Bisa kita melakukan itu gitu kan. Nah, sekarang ini kan tantangannya itu. Tantangannya dari kita Provinsi Lampung itu, kita masih ada ego sektoral. Seolah-olah urusan sekolah hanya dinas pendidikan. Oh, bukan. Tanggung jawab masyarakat melalui wali muridnya, tanggung jawab DPR, tanggung jawab semua pihak, aparat kepolisiannya, semua pihak terlibat di situ gitu.
termasuk. Nah inilah yang harus di stigma yang inilah soal soal pendidikan di Provinsi Lampung itu tanggung jawab Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ini nggak bisa pisah, karena dia provinsi itu hanya SMA, SMK, SLB. Ya. Tapi SD, TK, SD, SMP, Kabupaten Kota. Jadi kalau kita satukan dulu ini, kompakin, ya ini sebetulnya ini yang perlu diperbaiki. Jadi kalau misalnya kita melakukan bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, bisa kita lakukan, tapi nggak bisa kalau Dinas Pendidikan sendiri. Saya jamin nggak akan bisa. Ya. Harus ada pihak-pihak yang terlibat juga di situ, berkolaborasi. Pada Pak Sunardi nih, bagaimana sih kurikulum Merdeka memfasilitasi pengembangan keterampilan, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah pada... Ini menariknya di sini kurikulum Merdeka itu. Setiap semester itu ada namanya gelar karya. Karena belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa di luar kelas, bisa di tempat-tempat terbuka lainnya. Dan karena yang dipelajari bukan teoritis, tapi sampai bagaimana anak itu bisa berkolaborasi, bisa bekerja dalam grup, bisa kreatif, bisa mandiri, macam-macam itu, maka di akhir semester atau dalam satu semester kali itu ada gelar karya sesuai dengan temanya. Kadang-kadang kewirausahaan, berarti anak itu kadang membuat jenis makan minum sendiri sampai pakaian sendiri, kemudian dijajakan dalam satu namanya market day. Di situ dijajakan semuanya. Jadi dari anak merancang sendiri, buat kelompok sendiri sampai di situ. Apa yang kita inginkan? Kreativitas anak, berkolaborasi, berbagi peran, tanggung jawab semuanya. Sampai nanti ada transaksi jual beli di situ kan? Ada yang beli produk-produk itu. Dan itu wajib. Gitu. Wajib setiap semester diadakan. Ada banyak tema. Kewirausahaan, kepekerjaan, kebinekaan, tentang masalah kesehatan, demokrasi, semua diajarkan situ. Dan itu harus dipraktekkan. Ini yang dulu tidak ada dalam kurikulum KTSP maupun di dalam kurikulum KBK dulu. Tapi untuk kurikulum Merdeka itu wajib, karena satu paket dengan kegiatan-kegiatan di dalam kelas, dalam intra, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, ini yang kita optimis bahwa kurikulum Merdeka ini nanti akan bisa secara perlahan menaikkan mutu pendidikan kita. Nah, begitu yang sekarang sedang terjadi di sekolah-sekolah itu. Oke, Pak. Nah, kalau untuk penerapannya sendiri sudah sejauh mana sih, Pak? Apakah sudah diimplementasikan ke seluruh sekolah Ya. seprovinsi Lampung? Di Lampung itu ada 1064 SMA, SMK, SLB. Yang sudah melaksanakan sampai hari ini itu ada 964. Ya, sudah 91%. Ya. Karena sekarang dengan adanya Permen nomor 12 2004 itu wajib. Nah, yang belum melaksanakan ini adalah sekolah-sekolah kreatif baru. Ya, kreatif baru. Karena kan tiap itu ada sekolah-sekolah baru. Sekolah baru. SMA, SMK, SLB baru. Yang tentu karena masih baru, tentu dia masih fokus kepada bagaimana agar sekolah ini eksis dulu di dalam operasionalnya kan begitu. Nah, itu artinya ini menjadi wajib, berarti semua sekolah wajib menerapkan kurikulum Merdeka ini. Nah, tugas dinas tentu satu, monitoring evaluasi dengan membentuk gugus tugas monitoring, yaitu dari dinas provinsi, cabang dinas, plus para pengawas yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Lampung kita ini. Baik. Berarti kurikulum ini juga salah satu cara untuk melihat minat bakat para siswa ya, Pak? Ya, tadi Bang Denny dari awal tentang literasi ya. Ini yang menarik lagi bahwa seiring dengan kurikulum Merdeka itu, kita namanya Kumer ya, Kumer kurikulum Merdeka itu ada GLS itu Bang tadi, gerakan literasi dari mulai provinsi, kabupaten kota, sampai di setiap sekolah. Rekomendasi dari diskusi sebelumnya adalah setiap sekolah salam satu hari wajib ada namanya membaca mandiri selama 15 menit. Iya, ya. Ya, boleh di awal jam, boleh nanti setelah istirahat, boleh nanti sebelum pulang 15 menit, wajib dia membaca di dalam kelas masing-masing secara mandiri. Dan itu dirutinkan dalam rangka apa? Meningkatkan minat baca untuk literasi. Dan hasil kurikulum Merdeka sudah terlihat begini. Dulu sebelum ada namanya kurikulum Merdeka itu kan asesmen AN namanya, asesmen nasional itu yang paling rendah satu adalah numerasi, yang kedua literasi. Ini kalau di potret rapor pendidikan itu di sekolah itu selalu merah.
kemudian seiring kurikulum merdeka itu menjadi kuning, dan sekarang hampir semua sudah menjadi hijau. Berarti sudah melampaui pada skor minimal pada aspek numerasi dan literasi. Nah, kemarin kami sampaikan juga ke teman-teman guru itu, kenapa kok rendah minat baca? Nah, kita semua pernah sekolah. Kalau kita ujian apa? Ada pertanyaan jawabannya A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Itu menurunkan minat literasi. Soalnya dilipat, terus menjawab. Tapi kalau soalnya adalah mengisi isian singkat, menjelaskan, menerangkan, menjodohkan antara soal itu tadi, itu baru bisa meningkatkan tentang literasi. Nah, ini yang ditekankan di dalam kurikulum merdeka gitu. Jadi soalnya bervariasi kembali, nggak hanya ABCDE, ABCDE, itu nggak ada soal juga bisa jawab gitu. Nah, makanya rendah. Nah, sekarang dengan ada kurikulum merdeka itu secara perlahan angka numerasi, literasi itu yang menggambarkan rapor pendidikan sudah semakin bagus. Nah, begitu, Mbak. Pak Denny, melihat SDM di Lampung, menurut Bapak sudah layakkah kurikulum merdeka ini diterapkan, Pak? Iya, layak dong. Sangat layak. Apalagi kalau pemerintah pusat itu makin lebih banyak lagi mengangkat guru-guru honor yang ada di Provinsi Lampung, dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB, diangkat semua tuh. Tidak ada lagi yang honor-honor kan, sesuai dengan amanat undang-undang ASN. Saya pikir sudah siap lah, tinggal yang nggak boleh itu kan misal gerakan literasi sekolah hanya formalitas, yang hanya berbasiskan kewajiban untuk melaporkan. SMA 5 tulang bawang misalnya, apakah sudah ada gerakan literasi sekolah? Oh, sudah ada, ini, tapi mangkrak. Itu nggak ada guna gitu. Yang benar itu kita harus tegas, dan saya nanti akan bawa ke akan undang lah Dinas Pendidikan khusus untuk kita pengen bahas soal gerakan literasi sekolah ini. Ini kunci kalau menurut saya, Pak. Yeah. Kalau gerakan literasi sekolah ini bisa berjalan, itu bisa berjalan lagi. Jangankan muridnya, gurunya makin pinter, gitu kan? Jadi menurut saya gerakan literasi sekolah itu program yang bagus, yang bisa menunjang juga ini soal gerakan karena dia ada di dalam kurikulum merdeka ini tadi. Yang ini enggak, kalau jadi gini, kita samakan dulu geraknya, semuanya kita kolaborasi, bisa jalan dengan sempurna itu. Kalau misalnya kita masih ada ego sektoral, tadi Bapak bilang, misal dia pelajaran agama ke kuburan gitu ya. Tadi saya bilang, coba kalau ngapain anak saya dibawa ke kuburan? Bisa viral tuh di TikTok misalnya, di sosmed. Tapi kalau kita berkolaborasi semuanya, ya clear lah itu. Karena kita nggak banyak berteori saja, langsung praktek. Itu yang diamanatkan oleh kurikulum merdeka itu. Cara teknologi nih Pak Sunardi, nah bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung implementasi kurikulum ini, Pak? Ya, kita punya pengalaman berharga. Zaman COVID, Pak. Iya. Dari tahun 2020 awal sampai bulan-bulan Maret 2022 itu kan semua aktivitas pembelajaran itu melalui online, daring. Ya. Sampai yang namanya PBDB aja online, MPLS online, rapat dewan guru online, belajar online, semua online semuanya. Nah, itu memaksa guru yang tidak akrab dengan namanya IT, dengan digital, mau nggak mau belajar. Siswa pun demikian. Jadi sekarang tidak ada yang namanya siswa itu tidak punya namanya gadget. Pasti punya. Nggak ada guru yang nggak punya itu. Sekarang punya laptop, apalagi hampir semua guru sudah sertifikasi. Nah, ini sebuah peluang, sebuah kekuatan untuk melaksanakan belajar berbasis digital. Dan memang dengan kurikulum merdeka itu sangat dibutuhkan. Ya, komunikasi, tugas-tugas pembelajaran itu bisa berbasis online. Itu. Anak ditugasi mencari berita, mencari apapun juga bisa lewat online gitu. Nah, yang dibutuhkan adalah monitoring kendali agar nggak kebablasan dalam menggunakan gadget itu. Nah, di sini kan yang berkembang dan yang dibutuhkan adalah baik menanamkan karakter anak, agar ketika menggunakan itu merasa bahwa saya diawasi nih, gitu kan. Bahkan sekolah juga ada program rutin namanya itu memeriksa memori anak-anak itu, apa yang dipelajari, apa yang dibuka, ketahuan itu. Jadi mutlak penggunaan internet digital itu untuk memperlancar untuk menjalankan kurikulum merdeka. Nah, itu alhamdulillah kita sudah belajar 2 tahun kemarin ya, jadi nggak asing lagi yang namanya itu.
Semua sekolah sudah punya web semua. Sekarang rapot juga e-rapot, tidak ada lagi yang manual. Udah rapot ya, Pak, Iya, ya? semua sudah semua sekarang itu. Bisa irit kertas kita. Nah itu paperless sekarang Pak. Gitu. Baik Pak, nah kalau untuk efektivitasnya sendiri nih Pak, kurikulum Merdeka dalam mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja sendiri seperti apa sih Pak? Nah, perlu saya sampaikan gini. Yang tadi saya sebutkan namanya SMK Pusat Keunggulan itu, sekarang ada nih program pemadanan. Apa maksudnya? Karyawan-karyawan di suatu pabrik itu, dia datang ke sekolah mengajar langsung ke sekolah. Dan sekolah tadi itu MOU dengan pabrik dunia usaha industri. Kurikulumnya dipadankan. Ini misalkan perusahaan ini butuhnya apa, dan ini nanti diajarkan di sekolah. Dari karyawan dari perusahaan itu datang ke sini mengajarkan. Sedangkan ada MOU, maka sekolah ini otomatis bisa diserap ke situ. Nah ini namanya program SMKPK, program pemadanan, yaitu menselaraskan antara kurikulum di sekolah dan kurikulum yang menjadi kebutuhan di pabrik, perusahaan dunia usaha industri. Nah, ini cakepnya di situ kurikulum Merdeka itu. Kembali lagi nih ke Pak Denny, apa sih Pak upaya lembaga legislatif khususnya Komisi 5 dalam hal anggaran sendiri? Ya, kalau Komisi 5 itu kan sebetulnya kalau untuk anggaran budgeting untuk dinas pendidikan kan nggak bisa banyak ya. Itu dinas pendidikan itu lebih banyak itu dari bantuan dari pusat. Bosda, kalau kita Bosda, ada pendampingan dari Bosnas, bantuan operasional sekolah. Nah, maka kita di Provinsi Lampung itu lebih bagaimana kita melakukan mengkreatif lah, bergerak secara kreatif, mana yang perlu kita tunjang, mengeluarkan anggaran dikit, efisien tapi berguna. Misalnya kemarin yang saya sampaikan tadi kan, BPJS tenaga kerja kecil tapi berguna gitu kan buat mereka. Nah, misal menunjang kreativitas, karena di dinas pendidikan itu nggak hanya sekolah loh. Ada di seni budayanya juga di situ, ada museumnya juga ada di situ gitu kan. Nah, itu juga kita perhatikan di situ gitu. Maka saya kemarin itu pernah menyampaikan. Saya memberikan saran kepada kita memberikan saran kepada dinas pendidikan. Misal study tour itu bisa dilakukan di dalam daerah. Kenapa? Karena itu lebih menguntungkan daerah. Duitnya muter di dalam satu daerah. Kemudian dia membuat tulisan karya tulis misalnya. Coba kita punya museum, namanya selain museum sini ada museum transmigrasi. Saya pikir di daerah lain nggak ada museum transmigrasi, tapi di Lampung ada. Kemudian banyak sejarah-sejarah di Lampung ini yang abu-abu, yang pudar gitu. Ada juga yang muncul misal skala Bra gitu. Ya silakan coba dibuatkan sebuah karya tulis yang tentu menguntungkan kita gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu dalam hal pengawasan kita dari DPRD Provinsi Lampung punya tugas itu budgeting, kemudian kita melakukan pengawasan, selanjutnya membuatkan sebuah regulasi. Termasuk Pergub 61 yang kemarin dibuat kemarin itu berdasarkan hearing kita, konsultasi kita dengan beberapa pihak yang kemudian kita memberikan masukan kepada Gubernur Lampung, harus ada regulasi tentang itu gitu loh. Karena kan yang menjadi keberatan ini kan ketika ekonomi melemah sehingga pendapatan berkurang, ada yang harus dibayar gitu kan. Ini jadi ngejerit gitu loh. Pemasukan bapak-bapaknya dikit ke ibunya di rumah, sementara skincare ibunya habis. Kira-kira gitu kan. Ini pasti ngejerit nih. Nggak mungkin begini murah. Nah, kira-kira begitu loh. Nah, ada efek-efek yang begitu. Dan memang kita akui, dan bukan hanya terjadi di Lampung. Hampir semua daerah terjadi melambat gerak perputaran ekonominya gitu kan. Nah, lagi-lagi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung ada namanya SMK, mereka ada yang membuat SMK yang UMKM itu loh Pak. BLUD. Ada kan? Ada surat tertentu, ada 36 sekarang SMK. Saya tahu gitu karena gitu. Jadi mereka buat semacam UMKM yang membuat bikin sayur apalah gitu kan. Nah, jangan salah loh, bawang merah itu kalau dia sampai mahal, kita bahkan inflasi. Karena bawang merah loh gitu kan. Nah, SMK itu sudah berpikir gitu.
Jadi ada 36 ya sekarang. Saya 36. dengar juga tuh. Ya. Karena ada masukan ke saya juga bisa ya saya bilang kan. Buat UMKM gitu, buat produk sendiri mereka. Nah, ini keren menurut saya gitu loh. Itu. Nih nggak kerasa waktu kita udah selesai nih Pak. Seru banget sih obrolannya, sebenarnya masih pengen banyak yang ingin ditanyakan, bener ya. Karena ngobrolnya asik banget, jadi sampai nggak kerasa waktunya. Ini deh Pak, untuk closing statementnya nih, apa nih harapan dari Bapak Sunardi dan juga Pak Denny untuk pendidikan Provinsi Lampung khususnya, ataupun juga untuk kurikulum Merdeka? Saya dulu ya. Saya hanya berharap sih ya, semua masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, ayolah kita melakukan kolaborasi, kita melakukan gerakan pentahelix untuk menguatkan kurikulum merdeka ini, sehingga untuk mencerdaskan anak-anak kita biar bonus demografi 2045 nanti bisa betul-betul tercapai, dan itu betul-betul membuat Indonesia mencapai kejayaan yang lebih maju lagi. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Kemudian yang kedua, saya berharap Dinas Pendidikan, seluruh Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Lampung ini, soal gerakan literasi sekolah ini betul-betul diseriuskan, jangan hanya nama saja ada, tapi tidak terlaksanakan. Dan membudayakan minat baca di sekolahan setiap hari itu minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Di waktu yang sama itu memang harus dilakukan demi untuk mencerdaskan masyarakat Provinsi Lampung. Ya, sekarang isu kita adalah bagaimana menyambut Indonesia Emas. Orang-orang yang nanti akan menjadi pemimpin di tahun 2045 itu sekarang sedang berada di bangku sekolah. Kalau kita bisa mengelola mereka, mendidik, mengajar, melatih mereka dengan pendidikan yang bagus, karakter yang bagus, maka mereka nanti akan membawa Indonesia 2045 kepada kejayaan sebagaimana emas yang menjadi primadona kita semuanya. Maka mari kita dukung semua, saling berkolaborasi semua warga, masyarakat, instansi untuk betul-betul mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Demikian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baik pemirsa, itu dia bincang sore kita hari ini. Dan semoga saja dengan adanya kurikulum Merdeka ini diharapkan dapat membawa suasana baru dalam dunia pendidikan. Kalau begitu, saya Gadis pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.